Halo semua, pada video kali ini kita akan bahas ya daily update dari Bitcoin dan Ethereum. Untuk technical analisisnya seperti apa dan secara dominance Bitcoin seperti apa, kita akan semua update semua ya pada video kali ini. Jadi langsung aja kita akan cek untuk chartnya seperti apa untuk Bitcoin. Di sini kita lihat sebenarnya untuk pembahasan yang kemarin sih masih valid ya, bahkan area inside bar ya atau area range yang saya buat itu juga masih belum ditembus ke atas ataupun ke bawah ya. So, sebenarnya nggak ada yang berubah ya. Untuk Bitcoin ini masih berada dalam area range ya. Range satu penguatan candle yang cukup masif ini di tanggal 4. Dan dia masih berada bermain di dalam area candle tersebut. Jadi masih bisa kita bilang 1, 2, 3, 4. 4 hari ke belakang ini masih membentuk inside bar. Inside bar itu apa? Inside bar itu ketika 4 candle yang ada ya, yang terjadi terakhir ini itu tidak lebih tinggi ataupun lebih rendah closingnya dibandingkan satu candle terakhirnya, kurang lebih seperti itu. Jadi 4 candle yang merah ini pun juga sama ya, ketika dia membentuk tail di bawah lalu harga itu ditarik ke atas, closingnya itu masih di atas area candle di tanggal 4 Maret 2024. Jadi masih kita bisa katakan ini masih inside bar juga gitu ya. Lain nanti kalau dia close di bawah area 62.200, nah, baru dia nanti bisa kita katakan dia sudah jebol dari area inside bar-nya seperti itu. Tapi selama dia masih bermain sih, saya masih lihat masih akan konsolidasi untuk beberapa saat ya, mungkin building order dulu, baru nanti dia akan menentukan arahnya. Inside bar itu seperti ini, dia beberapa hari di sini berkocok-kocok ya, ranging area ya, cukup pendek untuk range-nya. Setelah itu dia baru breakout ke atas. Nah, ketika inside bar ini terjadi, positifnya itu apa? Ketika harga koreksi, kita bisa jadikan area-area inside bar seperti ini juga. Nah, saya gambar kotak di sini kan ini juga ada inside bar juga ya, selama 1, 2, 3, 4 hari ya, di dalam satu candle penguatan di tanggal 28 Februari. Nah, kita bisa jadikan itu area support dan di situ ada demand yang cukup besar kan ya. Jadi ketika harga itu masuk di demand tersebut, ada rejection ke atas lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau harga turun lagi jebol dari area 60.000 ya, kita bisa jadikan area 52.600 sampai di bawah ini area inside bar yang terjadi beberapa hari ini menjadi area support yang kuat ya, ada demand besar di sana, kurang lebih seperti itu untuk logikanya. Jadi area konsolidasi ini cukup baik menurut saya, karena ketika harga naik ke harga yang lebih tinggi dan dia koreksi, kita bisa jadikan area konsolidasi tersebut sebagai area demand-nya atau area permintaan yang kuat. Jadi itu bisa menahan harga untuk tidak turun lebih jauh lagi. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk time frame kecilnya di 4 jam, apa yang bisa kita lihat? Tidak ada ya. Masih dalam satu area range penguatan yang sama. Ya mungkin saya akan lebarkan sedikit lah untuk area range-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Selama dia masih belum jebol dari area kotak di sini, Anda bisa juga lihat untuk areanya, lihat ya, 67.600 dan 65.600 lah kurang lebih untuk area high dan low-nya. Anda bisa gambarkan sendiri di trading view kalian atau di chart kalian untuk sebagai patokan juga ya. Apabila dia break ke atas, kita bisa follow the trend. Kalau breakdown ke bawah, kita juga bisa follow the trend. Tapi saran saya jangan short ya, karena market bullish itu ketika kita short itu kita hanya bisa mendapatkan reward yang kecil ya, karena kita counter the trend gitu ya. Secara daily time frame dan 4 jam time frame itu kita masih bullish banget kayak gini, kita mau short ya kita mengharapkan berapa sih untuk rewardnya gitu, dibandingkan kita short lebih baik kita cari opportunity untuk long. Buy on breakout itu jauh lebih wise menurut saya. Kurang lebih seperti itu, semoga membantu sarannya. Dan untuk 1 jam time frame sih sama juga ya, masih konsolidasi dengan candlestick yang cenderung kecil-kecil ya. Ini menandakan belum ada willing buyer yang cukup besar ya. Masih cenderung konsolidasi juga, meskipun di US session kemarin ada Powell speak, tapi nggak terlalu pengaruh terhadap harga. So, mungkin kita akan lihat di US session nanti malam bagaimana ya. Apabila dia masih konsolidasi, so mungkin kita akan lihat pergerakan mungkin bisa terjadi setelah hari weekend ya, karena weekend itu cenderung juga low volatile, secara institusi itu juga libur biasanya ya, jadi yang menggerakkan harga itu cenderung retail market seperti itu. Kurang lebih hati-hati, akan ada manipulasi. Hari ini sudah hari Jumat juga, kita akan lihat untuk pergerakan di hari Jumat ini seperti apa itu kurang lebih. Lalu kita akan coba lihat dari Ethereum, harusnya lebih oke untuk Ethereum ya.
Nah, iya. Dari pergerakan kemarin kita bisa lihat untuk daily time frame-nya untuk Ethereum ini sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda dia akan kembali melanjutkan untuk trennya. Seperti itu. Kalau kita coba cek untuk Ethereum sih, untuk RSI-nya sih dia juga sudah berada dalam area overbought yang cukup lama di atas dan dia mungkin harus reset dulu. Menurut saya lebih baik dia untuk resetting dulu ya, atau sideways dulu, itu jauh lebih better dibandingkan dia memaksakan naik dengan posisi overbought yang sudah terjadi begitu lama ya, kurang lebih. Tapi nggak ada divergence so far ya, masih aman sih. Overbought itu hanya menandakan bahwa ada willing buyer yang sangat besar masuk di market tersebut, kurang lebih seperti itu. Selama tidak ada divergence ya kita masih bisa follow the trend. Jangan begitu overbought Anda short sell ya, Anda mati nanti. Kalau oversold Anda buy, belum tentu juga naik gitu ya. Selama trennya masih turun ya jangan oversold, Anda buy gitu. Kalau di Bitcoin tadi kita lihat kayaknya mulai reset ya. Ya, dia mulai reset untuk RSI-nya karena dia mulai ada konsolidasi kecil ya. So, untuk RSI-nya dia sudah mulai resetting juga, itu juga pertanda bagus untuk Bitcoin. Tapi kalau untuk ETH ini cukup berbeda dibandingkan Bitcoin ya. Karena secara RSI dia nggak ada reset, cenderung ada masuk ya, mungkin karena ada sentimen sebentar lagi di tanggal 14 atau 15 ya, saya lupa. Itu ada Denjun upgrade di Ethereum jaringannya. Nah, itu bisa membuat harga Ethereum dan kawan-kawan ya, layer Ethereum itu, layer 2 Ethereum terutama, itu bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya dari Denjun update itu. Mungkin ada euforia juga ya menjelang Denjun update, dan perkiraan saya sih ketika hari H, ketika ada news, itu biasanya harga cenderung dibanting, mereka taking profit di sana. Jadi biasanya buy on rumor, sell on news kayaknya berlaku pada skenario kali ini, kurang lebih seperti itu. Terlebih lagi saya melihat ada overbought ya di atas ini, sudah menandakan harga itu sudah cenderung mahal dan willing buyer-nya itu nggak begitu besar lagi gitu. Karena oke, memang kita punya banyak buyer ya, tapi candle kenaikannya itu cenderung kecil-kecil ya, nggak begitu besar gitu. Saya melihat akan lebih sehat apabila harga itu koreksi dulu. Kalau kita lihat di 4 jam time frame, di sini kita bisa simpulkan bahwa area demand itu yang kuat itu ada di sekitar 3.450 sampai 3.300 ya. Dan itu sudah di hit dengan cukup baik, lalu dia pantul ke atas lagi ya untuk harganya. Posisi harga sekarang itu lagi-lagi membentuk inside bar di dalam seperti ini. Anda bisa manfaatkan apabila breakout ke atas ya. Breakout ke atas di atas area 3000 atau 4000 lah. Enggak ya. 3945 kita bisa manfaatkan buy on breakout dengan stop loss kurang lebih di 3750. Untuk taking profitnya Anda bisa coba ambil 1/3 boleh, dengan maksimumnya di area garis atas di sekitar 4600 kurang lebih untuk maksimumnya. Kurang lebih di sini. Anda bisa mendapatkan risk to reward 1/3 kurang lebih. Tapi perlu diingat ya, karena ini harga sudah cukup tinggi, maka risk yang Anda pakai mungkin maksimal 1% saja, jangan lebih ya. Karena kita buy on breakout dan juga kita hanya memanfaatkan dari base area ya yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Kurang lebih seperti itu untuk idea tradingnya di future market. Tapi kalau Anda penyuka buy on spot market ya, saya juga sama tidak menyarankan untuk Anda buy di spot karena harga sudah cenderung terlalu tinggi. Mungkin kita bisa ekspektasikan dia koreksi dulu ya. Kalau dikasih, biasanya sama dengan Bitcoin ya. Kalau Ethereum koreksi maksimal sekitar 25%. Ketika ada koreksi 20-25, di situ waktu Anda untuk menambah posisi lagi. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih kalau seperti ini koreksinya, ya ini terjadi 20%. Nah, di situ Anda bisa manfaatkan untuk buy on weakness di Ethereum. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk update-nya pada kali ini. Untuk di 1 jam sih saya no comment ya, nggak ada banyak informasi yang bisa kita dapat, divergence juga nggak ada. So far masih oke ya, masih bisa kita follow up untuk proses kenaikannya. Hanya saja di sini ini masih belum valid swing ya. Swing high masih belum valid, jadi kita masih bisa ekspektasikan harga Ethereum untuk kembali menanjak lagi ke atas. Kurang lebih seperti itu untuk update Bitcoin dan Ethereum. Untuk total 3, kita akan quick update aja ya untuk total 3-nya. Ini ada pelemahan momentum juga ya, sudah di area resisten. Dia kayaknya agak susah untuk breakout dari area
di sekitar 702 miliar. Kayaknya agak terlalu susah. Jadi mungkin kalau dia koreksi ke bawah sih altcoin bisa agak-agak rontok sedikit ya, jangan kaget ya. Nanti ada kesempatan kalian untuk tambah muatan di sana. Kurang lebih seperti itu untuk total tiganya. Untuk dominance dari Bitcoin cukup bagus ya, pertanda segar untuk altcoin. Dia sudah koreksi lagi ke bawah, tapi ingat ini area 53% merupakan area support yang kuat. Hati-hati nanti kalau Bitcoin dominance-nya kembali naik, kita mungkin akan melihat total 3 juga akan turun, altcoin akan rontok juga seperti itu. Jadi untuk kalian yang trading di future, lebih baik untuk leverage-nya dikurangin. Lalu saran saya untuk risk-nya dikurangin juga, pasang break even, jangan lupa. Karena untuk dominance dari Bitcoin sudah berada pada area support-nya, kurang lebih seperti itu. Untuk Ethereum Bitcoin, saya melihat ada tanda-tanda dia akan breakout juga ke atas, karena mengingat sudah ada news juga ya di Ethereum. Ada 2 news, yang pertama ada Renjun upgrade, yang kedua di bulan Mei nanti Ethereum itu ada event ETH approval di apa itu namanya, ETF ETH approval. Jadi ketika itu di accept, area kotak ini kemungkinan dia bakal breakout ke atas. Jadi Ethereum akan outperform dibandingkan dengan Bitcoin, dan itu merupakan berita yang bagus untuk Ethereum dan juga altcoin tentunya. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu saja untuk update-nya pada video hari ini di hari Jumat. Semoga bisa membantu memberikan insight kepada kalian semua. Dan kita akan bertemu lagi mungkin hari Senin ya. Hari Sabtu Minggu mungkin saya nggak akan update untuk Ethereum dan Bitcoin-nya. Kita akan ketemu lagi hari Senin, nanti kita akan lihat lagi pergerakan update-nya seperti apa. Thank you teman-teman. Kalau kalian ada request untuk altcoin bahas, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau ada yang menarik, saya akan coba bahas dalam satu video khusus. Thank you semua. See you on next video.